Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah ikatan kimia kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang ikatan ionik dan sifat-sifat dari senyawa ionik. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama adalah setelah diharapkan mempelajari materi ikatan ionik dan sifat-sifat senyawa ionik, kalian dapat menjelaskan penggolongan senyawa ionik, kemudian mampu memahami karakter ionik pada senyawa biner, kemudian kalian bisa membentuk bisa memahami bagaimana pembentukan dan sifat senyawa ionik, dan yang terakhir adalah memahami jari-jari ion dan pengaruh bilangan koordinasi serta muatan ion terhadap jari-jari ion. Nah, sebelumnya di awal-awal perkuliahan untuk mata kuliah ikatan kimia ini, kalian sudah belajar tentang elektron, tentang bagaimana awal permulaan mekanika kuantum, di bagian mana muncul pertama kalinya istilah, di bagian teori atom siapa yang pertama kali muncul istilah elektron, kemudian bagaimana yang dikatakan sifat dualisme pada elektron, bagaimana pergerakan elektron itu, ya. Itu semua sudah kita pelajari di bagian sebelum UTS kemarin, ya. Nah, kenapa kalian di bagian awal itu belajarnya tentang elektron semuanya, yang lebih ke mekanika kuantum semua, tidak langsung ke jenis-jenis ikatan? Nah, karena sekali lagi saya ingatkan, ya, jadi suatu atom itu bergabung dengan atom lain melalui ikatan kimia, ya. Jadi melalui ikatan kimia yang terbentuk di antara atom-atom. Nah, yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan ini adalah elektron valensi dari masing-masing atom, ya. Nah, jadi karena yang terlibat di dalam pembentukan ikatan adalah elektron, maka sebelum kita tahu ikatan-ikatan kimia yang ada, kita harus kenal dulu bagaimana elektron itu, siapa elektron itu, bagaimana pergerakannya, ada di mana dia. Nah, itu semua harus kalian kenal, kalian tahu, baru kemudian kita masuk ke jenis-jenis atau penggolongan ikatan, ya. Oke, jadi bagian after UTS ini kita langsung masuk ke teori-teori ikatan, ya. Nah, yang pertama ada dua golongan utama untuk ikatan kimia, itu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik, ya, untuk hari ini kita belajar tentang ikatan ionik, ya. Ikatan ionik itu merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar ion negatif atau kita kenal sebagai anion dengan ion positif atau kation. Nah, ini tolong diingat, ya. Jadi ikatan ion itu dia terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara anion dan kation. Nah, gaya tarik-menarik ini disebut juga sebagai gaya elektrostatik. Nah, jadi karena perbedaan muatan. Nah, gaya elektrostatik gaya yang terjadi karena adanya perbedaan muatan. Nah, jadi itu ikatan ionik, ya. Ikatan ionik dia ikatan yang terjadi antara gaya tarik-menarik anion dengan kation. Nah, pada suhu kamar, senyawa ionik itu terdapat dalam bentuk kristal yang disebut sebagai kristal ionik, ya. Nah, kristal ionik ini terdiri dari ion positif dan ion negatif dengan susunan atau struktur yang teratur dan dapat ditentukan oleh muatan dan jari-jari ion pembentuknya, ya. Jadi yang mau kalian ingat, ya, yang harus kalian ingat itu ada di sini. Ini, ya, ini yang harus kalian ingat. Ini jangan sampai salah. Kenapa? Karena ada salah. Nah, ini nih sampai saya buat, ya. Ini ingatnya saya merahkan biar kalian akan ingat, ya. Umumnya ikatan ionik itu, ingat, ya, ini umumnya. Saya bold. Umumnya ikatan ionik terjadi antara logam dan non-logam. Ini umumnya. Makna umumnya berarti lebih dari 50%-nya terjadi antara logam dan non-logam. Akan tetapi karena dibilang lebih dari 50%, berarti ada yang tidak terjadi antara logam dan non-logam. Jadi
jangan kalian sebutkan ikatan ion itu. Kalau ada yang tanya apa itu ikatan ion, oh ikatan ion, ikatan ionik itu apa? Oh ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non logam. Itu bisa disalahkan. Kenapa bisa salah? Karena itu bisa menyebabkan miskonsepsi. Kenapa? Karena tidak semua ikatan antara logam dan non logam itu ionik. Nah itu nanti tidak semua logam dan logam itu ionik, benar ya. Jadi ada nanti ternyata logam dengan non logam malah kovalen. Nah itu juga ada ya. Nah jadi kalian kalau mau mengatakan ikatan ionik logam terbentuk antara logam dan non logam, itu harus di highlight umumnya terbentuk antara logam dan non logam ya. Jadi kalian tidak bisa mengartikan bahwa ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non logam ya. Jadi dia harus ada kata-kata umumnya karena tidak semuanya ya, hanya sebagian besar. Ya, kenapa tidak saya tekankan di sini, kenapa tidak boleh kalian katakan ikatan ionik adalah ikatan terjadi antara logam dan non logam, karena itu bisa menyebabkan kesalahan konsep ya, bisa menyebabkan miskonsepsi. Jadi harus diingat ya. Ini silakan diputar berulang-ulang bagian ini. Nah, ini kita lihat penggolongan senyawa ionik. Nah, katanya berdasarkan jenis ionnya, senyawa ionik terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama senyawa ionik sederhana. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, senyawa ionik sederhana itu dia terdiri dari anion dan kation dan anion yang sederhana. Yang mana yang dikatakan ion-ion sederhana? Kalau kationnya misalnya Na+, dia terdiri dari ion yang satu atom. Nah, ini dia yang sederhana. Jadi misalnya contohnya NaCl terdiri dari Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, ini kationnya adalah kation sederhana. Dia hanya satu atom. Anionnya juga anion sederhana. Ini juga hanya satu atom, ya. Nah, kemudian ini adalah senyawa ionik. Yang kedua adalah senyawa ionik yang terbentuk dari kation sederhana tapi anionnya poliatomik. Nah, kationnya sederhana, anionnya poliatomik. Nah, anion poliatomik, poli artinya banyak, atomik atom berarti atomnya banyak, lebih dari satu. Nah, contohnya adalah Na2SO4. Nah, ini yang mana kationnya? Kationnya yang logam ya, yang Na. Oke, ini adalah kation sederhana. Dasarnya dia bentuknya adalah ion Na+, satu logamnya ya. Nah, kemudian SO4-, ini dia adalah SO4. Ini dia dasarnya adalah anion SO4 2-. Nah, atomnya gimana? Nah, ada atom S, ada atom O. Udah lebih dari satu, udah masuk ke jenis poliatomik. Makanya ini kation sederhana dan anionnya poliatomik. Ini juga sama ya, KNO3, K+, ini anion sederhana, NO3- itu anion poliatomik. Nah, ini contoh K4FeCN6. Nah, ini K+ ya, kation sederhana FeCN6. Oh, ini malah sudah masuk ke anion kompleks ya. Nah, jadi ini masuk ke anion poliatomik ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, senyawa ionik yang terbentuk dari kation poliatomik dan anion sederhana. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kation sederhana anion poliatomik, kalau yang sekarang kationnya yang poliatomik, berarti kationnya yang lebih dari satu atom. Anionnya yang sederhana, contohnya NH4Cl. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk ion-ionnya NH4+. Nah, ada N, ada H, lebih dari satu. NH4+, maka ini adalah kation poliatomik ya. Nah, kemudian anionnya Cl-. Nah, ini adalah anion sederhana. Nah, ini juga sama, ini NCH3 4Br. Nah, ini juga NCH3 plus NCH3 4 kali plus. Ini dia adalah kation poliatomik dan Br- adalah anion sederhana ya. Nah, jadi angka 4 di sini jangan salah, angka 4 di sini menunjukkan jumlah dari CH3.
Nah, jadi yang sebenarnya berikatan dengan Br bukan CH3-nya, tapi Br ini berikatan dengan si N. Nah, jadi N kan ada 5 valensinya. Yang 4 itu sudah berikatan masing-masing dengan 1 CH3. Ada sisa 1 elektronnya. Inilah yang dia pakai yang N plus itu ya. Jadi yang plus ini merujuk ke punyanya si N ya. Yang dia lepas itu adalah elektron yang dilepas itu adalah dari elektron dari si N. Baru kemudian berikatan. Jadi ikatannya terjadi antara N dengan Br ya. Nah, jadi NCH34 kali plus itu adalah kation poliatomik ya. Atomnya udah lebih dari satu. Ada N, ada C, ada H. Nah, dan Br min ini anion sederhana. Nah, begitu juga ini untuk senyawa kompleksnya. Nah, Cl itu Cl min. Nah, sedangkan AgNH3 2 kali ini dia positif ya. Nah, AgNH3 2 kali. Nah, ini juga positif dan ini adalah kation poliatomik. Udah lebih dari satu atom. Nah, yang terakhir senyawa ionik ya, ada yang terbentuk antara kalau tadi yang pertama kation sederhana anion sederhana, yang kedua kation sederhana anionnya poliatomik, yang ketiga kationnya poliatomik anionnya sederhana, maka yang terakhir ada yang dua-duanya poliatomik. Kationnya poliatomik dan anionnya juga poliatomik. Nah, contohnya kita tinggal ambil kation poliatomik. Tadi contohnya yang mana? NH4+. Ambil NH4+. Nah, ini adalah contoh dari kation yang poliatomik. FeCN6-. Nah, ini yang dari ini tadi. Ini min. Nah, ini adalah contoh anion poliatomik. Nah, ini juga NH4+. Nah, ini juga kation poliatomik. SO42-. Nah, ini adalah anion poliatomik. Jadi yang dimaksud poliatomik tidak semuanya dia ion kompleks. Dia bisa ion kompleks, ada juga ion poliatomik yang bukan kompleks, yang biasa ya. Nah, ini NH4 plus. Ini contoh yang bukan kompleks. NO3 min. Nah, ini adalah poliatomik, kation poliatomik, anion poliatomik, tapi ini senyawa biasa, bukan senyawa kompleks. Nah, ini juga senyawa biasa yang NH4 2 kali SO4. NH4 FeCN6 ini baru yang kompleks. Nah, ini yang satu lagi. Nah, ini juga ini kompleks. Biasanya paling gampang ingat yang kompleks itu dia ada kurung sikunya ya, tapi nggak semuanya yang kompleks itu ada kurung siku, karena nanti ada senyawa kompleks netral dia nggak ada kurung siku, tapi nanti itu akan kalian temukan mungkin di semester 5 nanti ya. Ya, di semester 5 kalian akan belajar tentang senyawa kompleks ya. Nah, ini juga ini dia kompleks ya, yang kationnya yang kompleks ini 3+. Tahu dari mana 3+? Karena dari sini. Nah, jadi NO3-nya yang min. Nah, ini 3, ini jadi ke sini jadi 3+. Ini juga kation yang kompleks. Ini kationnya kompleks atau kation poliatomik, dan NO3 min anion poliatomik. Tapi anion poliatomik NO3 min ini bukan anion kompleks ya. Nah, di sini ada disebutkan ion-ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari 2 atau lebih atom dan dapat merupakan ion kompleks seperti ini contohnya, atau ion bukan kompleks seperti NH4+, NCH34+, dan SO42-. Ya. Jadi ion poliatomik ini bisa dia ion kompleks, bisa juga ion bukan kompleks. Oke, ini adalah penggolongan dari senyawa ionik. Nah, selanjutnya kita lihat tentang karakter senyawa ionik. Nah, katanya tidak ada senyawa ionik yang memiliki karakter ionik 100%. Nah, jadi nggak ada ya. Senyawa ionik itu dia tidak ada yang punya karakter ioniknya 100%. Nah, senyawa biner ya, biner itu berarti dia senyawa yang terdiri dari 2 atom ya. Bi artinya 2. Nah, senyawa biner yang mempunyai karakter ionik lebih besar dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa ionik. Sedangkan apabila karakter ioniknya lebih kecil dari 50% dapat dianggap sebagai senyawa kovalen polar. Nah, dari mana kita bisa tahu karakter ioniknya? Nah, dari sini.
Nah, jadi senyawa biner, karakter ionik itu bisa kita lihat dari selisih keelektronegatifan atom-atom penyusun senyawa binernya. Nah, jadi ini ada tabel 1, ini adalah persentase karakter ionik dalam senyawa biner. Nah, kalau kalian lihat ada perbedaan keelektronegatifan, ada perbedaan karakter ionik. Nah, jadi dari perbedaan keelektronegatifan kita bisa lihat kira-kira berapa persentase karakter ioniknya. Nah, jadi misalnya, selisih keelektronegatifannya misalnya 1. Oh, 1. Maka dia punya karakter ionik persentasenya sebesar 22%. Oh, kalau selisih keelektronegatifan 1,7, persentase karakter ioniknya sudah 51%. Nah, selisih keelektronegatifan yang paling tinggi di antar atom-atom di sistem periodik itu adalah 3,2. 3,2 ini itu perbedaan persentase karakter ioniknya hanya 92%. Di atas ini nggak ada unsur yang punya keelektronegatifan selisih keelektronegatifan kalau mereka berikatan itu di atas 3,2. Yang terbesar nilainya 3,2. Kalau kalian nggak percaya, kalian nanti boleh cek satu persatu sistem periodik. Nah, sistem periodik yang filenya sudah pernah saya kasih ya. Jadi kalau kalian cek yang mana keelektronegatifan itu lihat di sini. Yang di bawah tanda term simbol. Jadi di masing-masing unsur itu di bawah term simbol itu ada angka yang di bold warna hitam. Nah, itulah dia. Jadi nanti kalian boleh cek kalau misalnya H berikatan dengan N membentuk NH3, selisih keelektronegatifannya berapa? Langsung aja dikurangi NH3, berarti N dikurang H, atau boleh H kurang N karena angkanya mutlak ya. Jadi walaupun dapat negatif bisa dianggap positif ya. Nggak perlu dikali, NH3 berarti hanya dikali 3. Enggak, langsung aja NH3 berarti N kurang H. Kalau N 3,04, H itu 2,2, berarti selisihnya sekitar 0,84. Nah, berarti selisih keelektronegatifan NH3 adalah 0,84. Kalau kita lihat 0,84 berarti 0,84 berarti 0,8. Berarti persentase karakter ioniknya adalah 15%. Nah, jadi kalau tadi katanya dia di bawah 50%, lebih kecil dari 50% dianggap sebagai senyawa kovalen. Dari sini kita tahu bahwa NH3 dia 15%, berarti kan di bawah karakter ioniknya kan hanya 15%, berarti dia cenderung sebagai senyawa kovalen. Nah, ya, silakan diulang-ulang penjelasan ini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apabila ini saya bold ya, ini yang yang saya rasa yang harus kalian ingat ini saya bold. Apabila selisih keelektronegatifan antar atom penyusun senyawa memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 1,7, senyawa biner tersebut dapat dianggap sebagai senyawa ionik. Ya, ingat harus lebih besar atau sama dengan 1,7. Kenapa lebih besar atau sama dengan 1,7? Kita lihat. Kalau perbedaan keelektronegatifannya 1,7, persentase karakter ioniknya udah 51%. Kalau sudah 51%, berarti kan udah lebih besar dari 50, maka dia dikatakan senyawa ionik. Ya, ini adalah siapa pencetusnya? Ini dikatakan oleh Pauling, ya. Nah, jadi ini kalian harus ingat ya, harus ingat ini. Jadi untuk senyawa biner, kalau dia selisih keelektronegatifannya lebih besar atau sama dengan 1,7, maka dia dianggap sebagai senyawa ionik. Akan tetapi, jika selisih keelektronegatifan atomnya lebih kecil dari 1,7, berarti di bawah 50%, itu dianggap sebagai senyawa kovalen. Makin kovalennya kalau makin dekat ke 50% makin polar. Kenapa? Karena karakter ioniknya makin lama makin besar. Tapi kalau makin mendekati 0 kan ada perbedaan keelektronegatifan yang 0. Contohnya misalnya O2. Nah, O2 itu kan berarti antar atom O dengan O ya. Berarti selisihnya berapa? 3,44 dikurang 3,44, 0. Nah, kalau 0 dia kan perbedaan keelektronegatifan 0, maka persentase karakter ioniknya otomatis 0. Nah, itu dia tergolong ke dalam senyawa kovalen non polar ya.
Nah, jadi harus diingat ya, harus diingat di sini tidak ada senyawa ionik yang karakter ioniknya 100%. Beda dengan kovalen. Kalau kovalen dia ada yang 100%. Contohnya yang mana tadi? O2, N2, pokoknya yang perbedaan keelektronegatifannya 0. Itu dia berarti kovalennya kovalen nonpolar, dia 100% karakter kovalennya ya. Persentase karakter ioniknya kan 0% jadinya kalau dia 100%. Tapi kalau karakter ionik itu dia tidak ada yang 100%. Kenapa? Karena perbedaan keelektronegatifan itu pada atom-atom atau unsur-unsur di dalam sistem periodik itu selisih terbesar hanya 3,2. Nanti kalian boleh cari mana unsur yang paling kecil selisih keelektronegatifannya, mana unsur yang paling besar selisih keelektronegatifan, kemudian kalian kurangi, nanti akan dapat perbedaan keelektronegatifannya itu dia sampai 3,2. Nah, itu persentasenya karakter ioniknya 92%. Ya, jadi nggak ada yang karakter ionik 100%, nggak ada. Ya, ya. Itu yang harus kalian ingat. Oke? Jadi dari sini untuk kita melihat selisih keelektronegatifan, maka kita bisa tahu kira-kira senyawanya itu kovalen atau ionik. Ya. Nah, kita lihat contoh. Tentukan di antara HF dan HCl manakah yang tergolong senyawa ionik atau kovalen. Nah, kita lihat berarti solusinya HF itu berarti keelektronegatifan H dikurang dengan keelektronegatifan F. Ya. Nah, berarti H, kita lihat H berapa keelektronegatifannya? 2,2. Sedangkan F keelektronegatifannya 3,98. Satu lagi tadi HCl hanya sama 2,2, Cl-nya 3,16. Kita pindahkan jadinya HF tadi H 2,2 dikurang F tadi keelektronegatifan 3,98 dapatnya 1,78. Ini mutlak ya. 1,78. Sedangkan HCl H dikurang dengan Cl 2,2 dikurang 3,16 dapatnya 0,96. Nah, kalau dari sini kita lihat HCl 0,96 berarti dia kan dinilainya berarti kan di bawah 1,7 karena dia hanya 0,96. Berarti dia di selisih keelektronegatifannya lebih kecil dari 1,7. Dia dianggap senyawa kovalen. Kalau kita lihat di sini berarti kalau 0,96 bisalah kita anggap 1. Persentase karakter ioniknya hanya 22%. Makanya si HCl itu dia tergolong sebagai senyawa kovalen. Nah, sekarang kita lihat HF. HF, nah ini kan HCl, ini kovalen ya. HF itu dia 1,78. Berarti 1,78 sudah di atas 1,7 atau di bawah 1,7 selisihnya. Di atas 1,7 kan, maka dia karakternya cenderung karakter ionik. Nah, di atas 1,7, 1,78 atau kalau dibulatkan 1,8. Persentase karakter ioniknya sudah 55%, sehingga HF ini karakter ioniknya lebih kuat. Karakter ionik itu dia 55%. Nah, dari tabel tadi dan juga dari selisih keelektronegatifan dia sudah di atas 1,7 ya. Jadi HF makanya HF kalau dikatakan tadi, makanya tadi saya bilang kalau dilihat dari sini HF kan bukan HH itu dia non logam, F juga non logam. Non logam tapi dia ternyata ion. Nah, ini tadi yang balik ke atas tadi yang tidak boleh kita katakan bahwa ikatan ionik itu antara logam dan non logam karena enggak semua. Harus disebutkan umumnya. Ini salah satu buktinya. HF non logam dengan non logam tapi karakter ioniknya itu di atas karakternya itu lebih ke ionik. Padahal HCl yang sama-sama satu golongan dengan si F ya, itu dia kovalen karena tadi selisih keelektronegatifannya, persentase ioniknya itu dia hanya sekitar 22%, sedangkan si HF itu persentase ioniknya itu 1,78 atau 1,8 kalau dibulatkan itu sudah 55%. Ya. Nah, jadi ini salah satu pembuktian. Nah, jadi kalau begitu
apakah salah kalau ada buku-buku yang menyebutkan bahwa HF itu, tapi Bu di buku-buku HF itu dia katanya tergolong sebagai senyawa kovalen, bukan senyawa ionik. Nah, jadi yang mau saya ingatkan tuh kalian harus ingat, HF dia memang senyawa kovalen, tapi kalian harus ingat, walaupun HF ini kovalen, dia karakter ioniknya lebih dominan, ya. Jadi karakter ioniknya itu lebih dominan. Lantas kenapa? Harusnya kan kalau karakter ioniknya lebih dominan, dia sifatnya senyawa, harusnya digolongkan dalam senyawa ionik. Nah, nanti seiring dengan beberapa pertemuan ke depan, kita akan melihat pengaruh polarisasi, ya. Jadi ada pengaruh polarisasi. Nah, H+ ya, H+ itu dia merupakan punya, atau di H+ itu punya daya polarisasi yang paling kuat, ya. Nah, jadi dia bisa dibandingkan dengan daya polarisasi kation-kation lain. Jadi nanti ada pengaruh polarisasi H+ terhadap ion negatif. Nah, ion negatif F- yang lebih negatif dibandingkan dengan Cl, pokoknya nanti dia ada pengaruh polarisasinya. Dan juga selain polarisasi juga ada pengaruh jarak antara inti atom H dan inti atom F, ya. Jadi ada pengaruh jarak dan juga jarak ion, ya, jarak jari-jari ion, dan juga pengaruh polarisasi, ya. Jadi kalau mau dijelaskan lebih detail itu mungkin nanti lebih cocok di senyawa kovalen kita jelaskan, ya. Karena tidak semua beda fasa aja itu senyawa itu bisa berbeda ikatannya, atau kita katakan dia punya bisa mengalami transisi ikatannya. Jadi misalnya kalau pada fasa padat dia bentuknya itu adalah senyawa ionik. Contohnya misalnya LiF. Nah, ternyata pada fasa gas LiF itu bukan ionik. Hasil eksperimen itu ternyata ditemukan bahwa LiF pada fasa gas itu justru dia kovalen. Nah, jadi istilahnya itu kalau dalam ikatan ada yang namanya transisi ikatan. Jadi ada transisi ikatan ionik menjadi kovalen karena dia berbeda fasa. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, itu penyebabnya salah satunya adalah jari-jari jari-jari atomnya atau jari-jari ionnya, jari-jari ion. Jadi nanti tahu dari mana berbeda jari-jari ionnya itu bisa berbeda, bisa mengalami transisi ikatan, itu nanti ada persamaan Schumacher-Stephenson, ya. Itu nanti penjelasan lebih detail ini hanya sekedar informasi, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, tidak ada senyawa yang karakter ioniknya itu 100%, ya. Tidak ada, ya. Nanti silakan diputar-putar lagi penjelasannya. Dan juga gitu. Jadi kalaupun ada senyawa yang punya karakter ionik 55%, berarti dia kan punya juga karakter kovalen 45%. Maka nanti akan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa senyawa itu bisa tetap digolongkan sebagai kovalen. Nah, itu juga nanti dengan kovalen. Tidak semua senyawa kovalen itu dia kalau senyawa kovalen itu dia ada yang 100% dia kovalen. Contohnya adalah O2, N2, pokoknya yang senyawa-senyawa diatomik atau molekul-molekul diatomik yang dia berikatan dengan atomnya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari selisih keelektronegatifannya, kalau dia sama dia sendiri kan otomatis akan 0 kalau dikurangi. Kalau 0 otomatis kan persentase karakter ioniknya juga akan 0. Otomatis dia di situ yang persentase karakter yang adalah kovalennya, ya. Nah, itu oke. Nah, ini silahkan nanti kalian kalau mau coba, ya, boleh misalnya untuk NaCl. Nah, NaCl silahkan kalian coba, kira-kira NaCl itu kan kita udah jelas tahu, katanya NaCl itu dia senyawa ionik. Coba nanti kalian cari, ya, kalian buka sistem periodiknya. Ini kebetulan Na-nya nggak nggak tertampilkan di sini. Kalian hitung selisihnya dengan si Cl, dengan keelektronegatifannya Cl, kira-kira dapatnya berapa nilai keelektronegatifannya.
Terus jadi persentase karakter ioniknya berapa. Nah, nanti kalian bisa tahu, oh karena persentase karakter ionik NaCl itu di atas 51 atau perbedaan keelektronegatifannya di atas 1,7, makanya nanti si NaCl digolongkan sebagai senyawa ionik ya. Ini nanti boleh dicoba-coba sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat pembentukan senyawa ionik. Nah, jadi pembentukan senyawa ionik di sini dia tetap yang digunakan itu adalah struktur Lewis ya. Nah, jadi struktur Lewis itu dinyatakan dalam bentuk titik elektron, lambangnya titik ya, titik elektron atau Lewis elektron dot simbol. Jadi ingat ya, lambang Lewis itu dia dot titik. Jadi kalau ada yang buat cross itu salah ya. Jadi itu bukan lambang Lewis kalau cross ya, tapi dia adalah dot ya. Jadi lambang Lewis itu adalah titik. Ini kalau saya gambar ya titik ya. Nah, ini dot. Kalau ada yang buat cross, ini bukan lambang Lewis. Bukan. Nah, ini baru lambang Lewis ya, yang dot. Nah, katanya struktur Lewis dinyatakan dengan cara menuliskan lambang suatu unsur yang dikelilingi oleh titik-titik yang menyatakan elektron valensi. Struktur Lewis senyawa ionik merupakan gabungan dari Lewis kation dan anion dalam senyawa ionik. Nah, contohnya ini pada CaO. Nah, pada CaO kita tahu Ca itu dia valensinya 2, dia golongan 2A. Ingat nomor golongan itu nomor valensi, berarti karena dia 2, maka dia akan lepas 2 elektron. Ya, Ca itu kan dia cenderung melepas 2 elektron. Otomatis kalau dasarnya Ca pada keadaan netral itu dia Ca itu ada 2 buah elektron, ya kan? Kemudian ketika dia membentuk ion Ca2+, maka 2 elektron ini kan dia lepas. Nah, 2 buah elektron ini dia lepas. Ini saya buat keluar, maka jadinya Ca2+. Jadi kan elektron valensi di sekitarnya kan udah dilepas, nggak ada. Nah, sedangkan O itu dia dasarnya valensinya ada 6, golongan 6A ya, O ada 6. Nah, kemudian tadi kan elektron Ca ini ada 2 yang dilepas, ditangkap oleh O. Jadi O otomatis ini ada 2 elektronnya. Jadi biasanya lambang Lewis dituliskan dengan lambang kurung siku, tuliskan kation ya, Ca2+, kemudian tuliskan anion, jumlah elektron atau lambang Lewisnya. Kalau memang dia ada penambahan karena U ini dasarnya 6, kemudian dia menerima 2 elektron dari Ca, maka dia ada penambahan 2 elektron. Inilah, seperti inilah dituliskan struktur Lewis untuk senyawa ionik ya. Nah, ini ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa Ca itu dasarnya ada 2 elektron, kemudian dia lepas membentuk kation Ca2+ ya. Pada saat Ca melepas elektron, dia membentuk kation Ca2+. Karena ada 2 elektron, 2 buah muatan negatif dia lepas, otomatis dia menjadi lebih positif 2 kali ya, 2+. Kemudian elektron dia lepas ditangkap oleh O. Nah, jadi si O menerima 2 buah elektron. Berarti kalau sebelumnya dia 6, tambah 2 lagi, otomatis dia karena tadi elektron itu muatan negatif, jadi lebih negatif 2 kali. Nah, jadi membentuk anion. Nah, terus karena tadi udah terbentuk kation dan anion ini, maka mereka ada ada gaya tarik. Nah, inilah ya, jadi terjadinya gaya tarik antara kation anion ini, dia menyebabkan terbentuknya ikatan ionik ya. Makanya jadi dasar ikatan ionik itu dari Ca yang melepaskan 2 elektron dan O yang menerima 2 elektron. Makanya ikatan ionik disebut juga sebagai transfer elektron atau serah terima elektron ya. Nah, jadi akibat terjadinya transfer elektron atau serah terima elektron, dia menyebabkan terjadinya perbedaan muatan. Ketika terjadi perbedaan muatan, otomatis dia akan tarik-menarik. Nah, pada tarik-menarik itulah menyebabkan terbentuknya ikatan ionik. Oke? Kemudian, jadi yang pertama untuk pembentukan senyawa ionik itu dia ini struktur Lewisnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pembentukannya.
Nah, katanya mudah atau sukarnya senyawa ionik ini ya, bukan ionis, terbentuk itu ditentukan oleh yang pertama ionisasi potensial, afinitas elektron dari atom penyusunnya, dan energi kisi senyawa tersebut. Nah, silahkan kalian pelajari lagi apa itu energi potensial atau potensial ionisasi, apa itu afinitas elektron. Dan satu lagi apa itu energi kisi ya. Silahkan dicari-cari dulu dari sekarang. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini ya, termasuk energi kisi. Nah, katanya makin kecil energi potensialnya, makin besar afinitas elektron, maka energi kisinya makin besar, katanya senyawa ioniknya itu juga makin mudah terbentuk. Ini senyawa ionik ya, bukan ion, senyawa ionik. Nah, jadi ini tahapan pembentukannya ya. Jadi pembentukan senyawa ionik itu terjadi transfer satu atau lebih elektron valensi dari satu atom ke atom lain. Jadi dari Ca dasarnya kan rumusnya Ca tambah O2 itu menjadi Ca2 plus tambah O2 min. Jadi Ca dia melepas 2 elektron dan O2 ini dia jadi menangkap 2 elektron. Nah, jadi ada transfer 2 buah elektron dari atom Ca ke atom O ya. Seperti penjelasan saya tadi ini ya. Jadi 2 buah atom Ca itu diserahkan ke O ya, ditransfer ke O sehingga Ca-nya menjadi bermuatan positif dan O-nya menjadi bermuatan negatif. Untuk tahapannya itu seperti ini. Nah, ini ya, secara keseluruhan tahapan pembentukan senyawa ionik CaO itu pada persamaan berikut. Jadi, yang pertama tahapnya itu adalah Ca-nya dulu. Jadi, Ca ini fasanya gas ya, diambil dalam fasa gas, itu dia akan membentuk kation. Jadi, Ca membentuk kation menghasilkan Ca2 plus tambah. Oke, ini salah satu nih ya. Ini 2 elektron di sini ya. Jadi di catatannya ini dituliskan ada 2 di sini. Ya. Jadi tahap pertama itu adalah pembentukan dari kation. Nah, pembentukan kation ini tahap pertama. Kemudian otomatis kalau ada 2 elektron yang dilepas, 2 elektron ini akan diserahkan ke dengan siapa dia, dengan atom mana dia, atau unsur apa dia berikatan. Nah, ini tahap kedua. Jadi O2 ketika dia menangkap 2 elektron, dia menghasilkan O2 min. Nah, ini tahap keduanya, pembentukan anion. Baru kemudian dia digabung. Digabungnya adalah yang dalam bentuk ion-ionnya. Berarti Ca2 plus ditambah dengan O2 min menghasilkan CaO gas. Jadi tahap ketiganya itu adalah tahap pembentukan pasangan ion. Ini ya. Nah, jadi kalau di reaksi lengkapnya, nah ini tinggal di coret-coret aja. Nah, ini dicoret, coret, O2 min coret, ini juga dicoret, 2 elektron coret-coret, maka yang bersisa adalah Ca gas ditambah O2 gas menghasilkan CaO gas. Ini reaksi yang selama ini kalian lihat. Jadi dasar tahapannya itu seperti ini. Ya. Jadi ada proses pembentukan kation, ada proses pembentukan anion, baru kemudian membentuk pasangan ion. Ya. Nah, jadi satu lagi yang mau saya ingatkan untuk cara penulisan senyawa ionik ini ya, itu dia bisa kalian tuliskan seperti biasa langsung CaO seperti ini ya. Jadi cara bisa seperti ini, bisa juga seperti yang ini tadi. Nah, ini juga boleh ya. Jadi cara penulisan senyawa ionik bisa langsung ditulis CaO seperti kita biasa. Hanya kalau kita buat CaO seperti biasa ini nggak nampak ioniknya. Kenapa? Karena kovalen juga kita kan langsung buatnya aja. Nah, tapi kalau kalian buat seperti yang di bawah ini boleh ya. Ini boleh. Ini juga benar penulisan senyawa ioniknya. Ya, ini juga benar. Atau kalau nggak mau buat Lewisnya langsung aja dibuat Ca2 plus O2 min. Nah, ini juga boleh. Ya, jadi langsung aja, nggak usah pakai kurung siku, tidak perlu pakai struktur valensinya, langsung dibuat Ca2 plus O2 min juga boleh. Jadi ada 3 cara penulisannya, ini semuanya benar. Ya, itu untuk penulisan senyawa ioniknya. Ya, untuk tahapannya silakan di lihat lagi atau diputar ulang penjelasan ini. Nah ya, jadi berdasarkan energetika pembentukan senyawa ionik dari penyusunnya,
itu bisa dikatakan menguntungkan. Berarti kalau menguntungkan, kalau orang ekonomi banyak labanya. Nah, itu ya. Apabila senyawa yang terbentuk memiliki potensial yang lebih rendah dari atom-atomnya dan strukturnya dia memiliki potensial yang rendah ya. Kenapa apa maknanya? Jadi suatu senyawa itu dikatakan menguntungkan apabila dia itu punya pada saat dia terbentuk energinya itu justru jauh lebih rendah dibandingkan pada saat dia masih dalam keadaan bebasnya. Misal contohnya misalnya adalah Na. Na ya. Na itu kan fasanya solid. Kalian tahu Na ini, logam natrium ini sangat reaktif. Saking reaktifnya dia sangat mudah bereaksi dengan udara, ya kan? Nah, jadi Na, otomatis kan Na ini dalam keadaan logam Na ini kan dia perlu energi yang sangat besar untuk tetap selalu dalam keadaan Na, ya kan? Untuk selalu dalam bentuk logamnya. Karena kalau dibiarkan sebentar aja, nggak disimpan di dalam minyak, itu dia langsung meledak nanti menghasilkan senyawa yang lain ya, langsung membentuk senyawa. Nah, kemudian Cl2. Nah, Cl dalam keadaan bebasnya dia gas klor. Gas klor ini merupakan oksidator yang sangat kuat juga ya. Ini juga dia kalau terhirup kita bahaya ya kan, bisa mengoksidasi paru-paru kita ya. Nah, ketika Na ditambah Cl2 ini membentuk NaCl. NaCl ini apa? Senyawa garam yang kita kenal sebagai garam dapur, ya kan? Nah, ini dua apa namanya? Ini dua supaya setara. Nah, ketika NaCl terbentuk, ya, ketika senyawa itu membentuk NaCl, ini energinya itu kecil. Energinya kecil. Ingat, semakin kecil energi, maka dia semakin stabil. Kalau energi makin kecil, maka dia semakin stabil. Nah, sedangkan ini pada saat dia dalam bentuk bebasnya si Na, itu kan dia sangat perlu energi besar supaya tetap dalam bentuk logam. Karena saking reaktifnya dia, saking mudahnya dia bereaksi. Ya kan? Jadi otomatis ini energinya besar. Nah, gitu juga dengan si Cl. Cl ini juga, Cl2 ini dia juga energinya besar karena dia juga mudah bersenyawa dengan senyawa lain ya, karena Cl2 ini dia juga oksidator yang sangat kuat ya. Nah, sehingga pada saat Na dan Cl membentuk senyawa menjadi NaCl, garam, itu energinya kecil. Jadi dia stabil. Nah, sedangkan yang kalau energinya besar dia nggak stabil. Inilah makna dari dikatakan suatu senyawa ionik itu menguntungkan. Ya. Jadi kalian kalau dikasih logam Na disuruh makan berani nggak? Jadi logam Na terus dikasih gas Cl disuruh secara bersamaan kalian disuruh makan. Mau nggak? Nggak akan mau kan? Kenapa? Ini bahaya. Kenapa? Tadi saking reaktifnya. Cl juga bahaya. Ya. Nah, tapi ketika sudah mereka bersenyawa, Na dan Cl bersenyawa, menghasilkan NaCl, disuruh makan mau nggak? Justru kalau dalam makanan kita nggak ada dikasih NaCl, alias nggak asin, nggak dikasih garam, justru nggak enak. Ya, nah itulah dia. Jadi dikatakan menguntungkan seperti itu contohnya. Oke, silakan diputar-putar supaya lebih mengerti. Nah, kemudian, selanjutnya kita lihat sifat-sifat dari senyawa ionik. Nah, ini ya, ada beberapa sifat senyawa ionik. Yang pertama, struktur atau susunan kristalnya. Pada suhu kamar, senyawa ionik itu berbentuk kristal ya, yang disebut kristal ion. Nah, kristal ion ini terdiri dari ion positif dan ion negatif dengan susunan atau struktur yang teratur. Kemudian dia juga isomorf. Isomorf ini maknanya mempunyai bentuk kristal yang sama. Nah, contohnya nih, kenapa dia bisa punya kristal yang sama? Itu bisa dijelaskan dengan meninjau fakta-fakta bisa kita jelaskan dengan meninjau konfigurasi elektronnya. Nah, contoh NaF dan MgO katanya dia punya bentuk kristal yang sama. Nah, ini kalau kita lihat Na itu dalam bentuk ionnya valensinya 28, Na plus ya, 28. F itu juga 28
ya, karena sudah nangkap satu elektron. Dasarnya Na kan 281, F itu 27. Satu elektron Na dikasih ke F jadi 2828. MgO dasarnya Mg kan 282. Tapi ketika dia membentuk kation Mg2+ jadinya 28. O dasarnya 26. Ini konfigurasi berdasarkan kulit ya. Nah, ketika dia menangkap elektron 2 buah jadinya 28. Nah, konfigurasinya sama. Nah, jadi karena konfigurasinya sama, makanya dia dikatakan isomorf, punya bentuk kristal yang sama. Nah, gitu juga katanya dengan NaCl dan KNO3, gitu juga CaCl dan K2S. Nah, silakan kalian coba untuk CaCl dan K2S. Nah, coba lihat, cek konfigurasinya, benar nggak? Ya, konfigurasinya sama nggak? Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya sifat. Jadi sifatnya yang pertama dia strukturnya itu kristal ya, senyawa ionik itu berbentuk kristal pada suhu kamar. Kemudian dia beberapa senyawa ionik itu punya susunan kristal atau bentuk kristal yang mirip ya, yang bisa dijelaskan berdasarkan dengan kita meninjau konfigurasinya. Nah, sifat yang ketiga dari senyawa ionik itu adalah daya hantar listrik. Nah, jadi senyawa ionik itu katanya bisa senyawa ionik itu dia memiliki daya hantar listrik yang rendah dalam bentuk padat, tapi cukup tinggi dalam bentuk leburan ataupun dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar itu misalnya dalam air, ya. Nah, contohnya misalnya kalian ambil garam NaCl, larutkan dalam air boleh, atau kalau kalian buat lelehannya, itu kalian tes kayak tes elektrolit, maka nanti lampunya akan menyala. Nah, kalian pasti tahu itu. Nah, itu tanda bahwa senyawa ionik itu punya sifat daya hantar listrik. Tapi kalau kalian ambil butiran garam NaCl, kalian colok elektroda kayak percobaan untuk elektrolit, itu nggak ada nampak nyala lampunya pun. Nah, jadi dia baru punya daya hantar listrik kalau dalam bentuk leburan ataupun dalam pelarut polar seperti air, ya. Kenapa dia bisa menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan ataupun dalam bentuk larutannya? Itu karena kation anionnya bisa bergerak bebas. Nah, sedangkan dalam bentuk padat, kation anionnya itu terikat kuat dalam isi kristal. Ya, jadi dia kalau padat kan dia bentuknya ya dia terikat, stuck, dia nggak bisa gerak. Nah, tapi kalau dalam air itu dia bisa bergerak. Oke. Nah, kemudian yang keempat, sifat dari senyawa ionik itu dia punya titik didih dan titik leleh yang tinggi. Jadi kenapa dia bisa punya titik leleh dan titik didih yang tinggi tadi? Kan dia kristalnya itu kan dia padat, terikat kuat. Kenapa bisa terikat kuat? Karena tadi kan dasarnya dari kation dan anion, berbeda muatan, otomatis tarik menarik, gaya elektrostatis. Nah, itu dia menyebabkan kation anion dalam senyawa ionik itu terikat kuat. Nah, jadi untuk kita memisahkan ion-ionnya itu butuh energi yang cukup besar. Contoh tadi, ketika logam Na dan gas klor itu dia bereaksi menjadi menghasilkan NaCl. NaCl kan energinya lebih rendah nih, lebih rendah. Tapi kalau kita mau memisahkan mereka, NaCl mau kita pisahkan biar jadi Na dan Cl, itu kita perlu energi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka udah stabil. Ya. Nah, oh ya, mumpung saya ingat juga tadi contoh NaCl, kalau kalian mau buat reaksi lengkapnya boleh dicoba ya. Jadi buat tahapan pembentukan NaCl seperti contoh ini ya. Silakan dicoba-coba di buku catatannya. Oke. Nah, ini ya, jadi yang sifat yang keempat ada titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, kemudian sifat yang kelima, senyawa ionis itu larut dalam pelarut polar. Ya. Jadi dia larut dalam pelarut polar. Kenapa? Karena pelarut polar itu biasanya dia senyawa kovalen ya, kovalen polar kita bilang. Itu dia punya nilai keelektronegatifan yang mendekati senyawa ionik ini tadi. Kalau kita lihat dari tabel ini. Nah, ini kan karakter ioniknya makin tinggi. Nah, coba lihat kalau dia H2O misalnya. H2O itu kan senyawa kovalen. Nah, nanti kalian boleh cek H2O, H dikurang dengan O, itu selisih keelektronegatifannya berapa? 2,2 dikurang 3,44. Nah, nanti kalian akan dapat selisih keelektronegatifannya sekitar 1,24. 1,24 berarti sekitar 1,2, ini hanya 30%. Tapi ini dia bisa melarutkan senyawa ion yang elektronegatifannya tadi 1,7 atau di atasnya. Kenapa? Karena dia punya sifat
karakter ioniknya ini udah ada sama dia dan lumayan lah ya, jadi dia bisa melarutkan. Tapi kalau dalam nonpolar itu kan berarti makin kecil nih, makin kecil sampai yang nol tadi. Nah itu nggak ada, kenapa? Karena nggak ada karakter ioniknya ya. Ke situ dia penjelasannya. Jadi senyawa ionik itu dia larut dalam pelarut polar ya. Contohnya itu pelarut yang mengandung gugus OH seperti H2O ataupun etanol ya. Nah kemudian senyawa ion itu dia bersifat keras tapi rapuh. Nah kristal dari ionik umumnya itu dia nggak stabil kristalnya ya, nggak stabil dan mudah pecah ya. Contohnya itu garam ya kan, garam bisa kan dihaluskan. Nah ya jadi itu dia contohnya. Oke, kenapa? Penyebabnya apa? Karena ada gaya tarik ion-ion yang berbeda jenis dan ada gaya tolak ion-ion yang sejenis ya. Jadi jangan kalian bayangkan kalau kalian lihat garam di dalam plastik berarti cuma ada Na+ dan Cl- aja. Walaupun dibilang garamnya memang murni NaCl, tapi jangan pikir cuma ada satu, dia banyak tuh. Na+-nya tuh ada banyak, Cl-nya ada banyak, otomatis akan ada yang saling tarik menarik ya, yang berbeda muatan antara Na+ dan Cl- dan antara Na dengan Na itu mereka akan saling tolak menolak. Cl dengan Cl- juga tolak menolak ya karena dia sejenis. Oke. Nah, satu lagi sedikit lagi itu tentang jari-jari ion. Nah, katanya ukuran jari-jari ion dipengaruhi oleh jarak dari inti ke elektron ini ya, ke elektron terluar atau tarikan muatan inti efektif. Jadi jarak dari inti ke elektron terluar itu muatan inti efektif ya. Nah, atau tarikan muatan inti efektif terhadap elektron terluar. Nah, besar muatan inti efektif adalah selisih muatan inti dan pengaruh elektron penyaring atau pengaruh elektron dalam. Nah, ini diperoleh berdasarkan eksperimen. Nah, faktor yang mempengaruhi jari-jari ion ialah bilangan koordinasi dan muatan inti. Muatan inti tadi misalnya Ca2+ ya, berarti muatannya 2+. Nah, sedangkan bilangan koordinasi ini apa? Sebenarnya nanti kalian akan menemukan bilangan koordinasi itu di apa namanya di uh, pada saat kalian belajar uh, senyawa kompleks ya. Nah, pada saat kalian belajar senyawa kompleks itu kalian akan kenal dengan ataupun akan tahu apa itu bilangan koordinasi. Bahkan di pertemuan kita selanjutnya juga kita akan belajar bilangan koordinasi ya. Cuman di sini saya sebutkan aja sekilas. Jadi bilangan koordinasi itu menyatakan jumlah ya, jumlah anion yang terikat pada kation. Nah, kalau kationnya sebagai atom pusat. Nah, atau sebaliknya jumlah kation yang terikat pada anion ya. Jadi ada bilangan koordinasi kation, ada bilangan koordinasi anion. Bilangan koordinasi kation berarti nanti jumlah kation yang terikat pada anion. Sedangkan bilangan koordinasi anion berarti jumlah banyaknya ikatan anion-anion dengan kation. Ya. Nah, itu adalah bilangan koordinasi, ya. Nah, katanya jari-jari kation dan anion bertambah besar dengan bertambahnya bilangan koordinasi. Bertambahnya bilangan koordinasi kation dan anion menyebabkan tolakan antara ion-ion positif yang terikat pada kation dan ion-ion negatif yang terikat pada anion. Tolakan ini dapat dikurangi apabila jarak antar ion-ion bertambah. Jadi kalian ingat tadi, kalau jaraknya dekat, misalnya ada dalam ruang kelas, itu semuanya ionnya positif, otomatis kan mereka akan tolak menolak. Jadi kalau ruangannya kecil, otomatis kan istilahnya makin lama makin mampat karena semuanya tolak-tolakan, nggak mau deket. Tapi kalau ruangannya besar, jadi waktu mereka tolak menolak, mereka bisa saling, pokoknya dengan jarak yang sejauh-jauhnya kalau mereka sejenis. Nah, jadi itu bisa mengurangi tolakan ya. Jadi begitu dia udah saling jauh, mereka otomatis akan aman. Tapi kalau ruangannya kecil, jaraknya dekat, mereka dekat, otomatis kan langsung kayak kalau bisa kayak nyepak aja gitu. Mereka saling sepak supaya mereka jauh. Nah,
Tapi kalau jaraknya jauh, otomatis kan nggak sampai kalau mereka saling sepak ya. Nah itu dia. Jadi tolakan dapat dikurangi apabila jarak antar ion bertambah. Nah bertambahnya jarak antara ion, ini antara ion-ion negatif akan memperbesar jarak antara kation dengan ion-ion negatif yang diikatnya ya. Akibatnya jari-jari kation tersebut bertambah besar pula. Nah jadi selain tadi karena yang sejenis itu dia tolak menolak, kalau jaraknya makin jauh dia juga tolakannya makin lemah ya, otomatis nggak cuman yang sejenis ini, karena jarak jauh ini juga dia lemah, yang berbeda jenis pun otomatis dia akan perlu akan jadi jauh. Jadinya jarak antara kation dengan anion yang diikat juga dia makin besar. Nah jadi kalau makin besar jaraknya, otomatis ukurannya akan makin besar kan, jari-jarinya makin besar ya. Jadi kalau kation tadi dengan ion negatif diikat itu dia jaraknya semakin besar akibat bertambahnya jarak antara kation dan ion-ion negatif, sehingga jari-jari kation bertambah besar pula. Penjelasan yang sama juga berlaku dengan anion. Jadi bertambahnya jarak antara ion-ion positif akan memperbesar jarak antara anion dengan ion-ion positif yang diikatnya. Akibatnya jari-jari anion bertambah besar pula. Itu penjelasannya. Silahkan diputar. Oke, diputar ulang. Nah, bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ion tersebut dibandingkan jari-jari atomnya. Nah, hal ini karena muatan inti efektif bertambah. Silakan kalian cari di berbagai macam rujukan apa yang dimaksud dengan muatan inti efektif. Nah, sedangkan jari-jari ion negatif lebih besar dari jari-jari atomnya karena muatan inti efektifnya berkurang. Jadi ini kebalikan ya. Muatan ion positif itu dia memperkecil jari-jari ion dibandingkan jari-jari atom. Jadi jari-jari ion lebih kecil daripada jari-jari atom pada muatan inti positif ya. Sedangkan kalau jari-jari ion negatif itu dia lebih besar daripada jari-jari atomnya. Nah, sekarang kita akan lihat tabel jari-jari ion beberapa unsur. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi Li itu Li plus jari-jarinya 0,68 Armstrong ya. Ini kalian bisa lihat di tabel ini. Kalau kalian mau tahu jari-jari atomnya, itu kalian bisa buka di sistem periodik. Nah, sistem periodik ini juga mana dia? Juga ada jari-jari. Ini atomic radius. Nah, ini ya di bawah melting point, di bawah angka yang bertulisan biru. Nah, ini adalah jari-jari atom dan jari atom. Nah, tapi ini harus ingat ini satuannya dalam piknometer ya. Nanti kalian bisa ubah sendiri supaya satuannya sama. Kalau ini satuannya dalam Armstrong ya, Armstrong ya. Nah, berdasarkan jari-jari ini itu ada beberapa berdasarkan tabel ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, untuk ion-ion yang isoelektronik ini berarti punya jumlah elektron yang sama ya. Isoelektronik itu maknanya punya jumlah elektron yang sama. Jari-jari ion akan berkurang jika muatan inti bertambah ya. Oke, contohnya Mg2+. Oke, Mg itu kan nomor atomnya 12 ya. Mg itu dia nomor atomnya 12. Di sini aja mungkin saya bisa buat. Oke. Nah, Mg itu dia nomor atomnya sama dengan 12. Ketika dia menjadi Mg2+, itu nomor atomnya jadi 10 ya. Nah, begitu juga dengan si Na. Na ini nomor atomnya 11. Nah, ketika dia menjadi Na+, menjadi ion, itu nomor atomnya 10 ya. Nah, kemudian ada lagi si F. F itu kan nomor atomnya 9. Ketika menjadi F min itu nomor atomnya jadi 10. Kemudian satu lagi ini kita pindahkan dulu ya biar kelihatan. Satu lagi oksigen
oksigen itu nomor atomnya 8 ya. 8 ketika menjadi O2 min itu berarti nambah 2 elektron jadi 10. Nah, inilah ya. Jadi yang dimaksud ini kok plus pula sama dengan ya. Jadi yang dimaksud dengan isoelektronik ya, ion-ion yang isoelektronik yang ini. Nah, ini adalah ion-ion isoelektronik. Ion-ion yang punya jumlah elektron yang sama. Jadi Mg2+ itu elektronnya 10, Na+ elektronnya 10, F- elektronnya 10, O2- juga 10. Nah, katanya untuk ion-ion yang isoelektronik, jari-jari ion akan berkurang jika muatan inti bertambah. Ya. Nah, jadi katanya jari-jari ion akan berkurang jika muatan inti bertambah. Mg itu dia lebih kecil daripada Na, lebih kecil daripada F, lebih kecil daripada O. Jadi yang paling besar jari-jari ionnya adalah yang O. Nah, kita balik lagi ke sini tadi. Dari sini katanya katanya bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ion tersebut dibandingkan jari-jari atomnya. Ini ya. Jadi bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ionnya. Nah, sekarang kita lihat Mg2+. Ini ya. Ini kenapa nggak mau? Nah, Mg2+ ini dengan Na+. Jari-jari ionnya muatannya siapa lebih besar? Lebih besar muatan Mg2+ kan? Otomatis jari-jarinya yang Mg2+ lebih kecil daripada Na+. Ya. Kenapa? Dasarnya tadi dia punya 12. Terus dia lepas 2 elektron. Otomatis kan inti akan menarik 10 elektron tersisa itu makin kuat. Jadi kalau kalian ibaratkan kalau ada seorang ibu punya anak 12, terus anaknya 2, jadi kan ibu ini akan pegang anaknya nih. Dia akan pegang anaknya kiri kanan, terus anak yang di kiri kanan akan pegang adik-adiknya. Pokoknya nanti totalnya 12. Ketika anaknya dua orang diculik, nah, jadi ada orang nyulik anaknya. Otomatis kan ibu ini kan akan jaga 10 anaknya lagi biar nggak diambil orang lagi. Otomatis kalau dia jaga, otomatis kan makin dekat dengan ibunya. Jadi kalau ibunya ini inti, elektron yang tersisa setelah lepas 2 elektron itu akan makin kuat ditarik oleh inti. Ini makna dari muatan inti efektif bertambah. Jadi karena dia makin kuat ditarik oleh inti, otomatis ukurannya itu akan makin kecil, makin mengkerut dia. Ya, kenapa makin mengkerut? Karena dia makin kuat ditarik. Ya. Nah, jadi kalau kalian mau bandingkan ada emak-emak anaknya 12 hilang 2 sama emak-emak anaknya 11 hilang 1. Yang hilang 11 ini dia akan jaga anaknya, tapi mungkin ketakutan dia kan udah hilang 1. Sedangkan si emak-emak ini hilangnya udah 2, otomatis kan lebih merasa takut kehilangan itu kan yang udah hilang 2 ini, jangan sampai anaknya hilang lagi. Nah, jadi otomatis kan daya tarik dari si Mg yang 2+ ini akan lebih kuat dibandingkan Na2+. Otomatis ukurannya ini akan semakin kecil karena makin kuat ditarik oleh inti dibandingkan Na+. Makanya dia dikatakan bertambahnya muatan ion positif akan memperkecil jari-jari ion, ya. Nah, jadi Mg2+ itu karena dia lebih besar muatan positif, maka ukurannya makin kecil, ya. Nah, jadi kalau kita buat nanti Mg berarti yang paling kecil. Nah, terus untuk yang ion negatif. Nah, ion negatif ini katanya kalau ion negatifnya itu dia lebih besar, maka sedangkan jari-jari ion negatif lebih besar dari jari-jari atomnya, ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau jari-jari dari ion negatif ini contohnya pada F-. F- ini kan berarti 10. Otomatis kalau tadi anaknya 9, terus dia punya anak lagi 10, kan anak 10 akan dipegang oleh kakaknya, kan jauh dari dia nih. Terus ada lagi si O, udah tambah satu lagi, otomatis kan makin jauh lagi kan. Otomatis dia ukurannya juga akan semakin bertambah. Jadi yang lebih tinggi ukurannya itu, yang lebih besar kan yang dapat 2 elektron lebih banyak. Jadi kan dia makin bertambah. Kalau ini 1. Nah, jadi makanya dibilang ukuran jari-jarinya untuk yang isoelektronik itu dia jari-jari ion akan berkurang jika muatan inti bertambah. Jadi Mg2+ memang dia yang paling besar muatannya karena 2 positif, tapi dia ukurannya yang paling kecil. Na+ itu kecil. Nah, tapi yang muatan kation ini lebih kecil dibandingkan dengan anion, ya.
Jadi kation itu lebih kecil ukuran jari-jari ion dibanding anion. Kenapa? Karena kation dia melepaskan elektron. Otomatis kalau udah lepas elektron, inti akan menarik elektron yang tersisa dengan sangat kuat. Otomatis kalau makin kuat, makin dekat ke inti, makin kecil dia ukurannya. Ya, maksudnya dibandingkan sebelumnya. Ya, sedangkan kalau dia anion, kenapa dia lebih besar dari kation? Anion itu dasarnya misalnya udah ada, dasarnya besarnya sekian. Tapi kemudian dia nambah, ada tambahan elektron, otomatis ukurannya akan bertambah besar lagi daripada sebelumnya. Ya, silakan diulang-ulang. Ya, itu. Nah, kemudian untuk ion yang segolongan, jari-jari ion bertambah jika massa atomnya bertambah. Ini jelas ya. FClBrI. Dari FClBrI ini kan nomor atomnya bertambah nih. F, Cl, Br 9, 17 dan seterusnya nih ya, bertambah nomor atomnya. Tadi ada di mana dia? Sistem periodiknya ada di sini tadi. Nih ya, nomor atomnya 9, 17, 35, 53. Otomatis kan ukuran atomnya bertambah. Nah, ini ionnya F-, Cl-, Br-, I- juga dia akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya nomor atomnya. Karena nanti kan lepasnya sama-sama satu semuanya. Jadi menangkap elektronnya akan sama-sama satu. Jadi 9 jadi 10, ini jadi 18, jadi 36, jadi 54 ya. Jadi ukurannya bertambah seiring dengan bertambahnya massa atomnya ya. Oke. Nah, untuk massa atomnya tadi ya. Jadi ukurannya bertambah. Nah, jadi ini nambah 10. Nah, massa atomnya kan dia tetap nih 19, 35,5, ini 80, ini 127 ya. Tuh, jadi yang kedua tidak ada masalah ini. Nah, untuk unsur yang memiliki muatan yang bervariasi, maka makin besar muatan positif, jari-jari makin kecil jari-jari ionnya. Ini tadi sebenarnya penjelasannya sama dengan yang Mg2+ dengan Na2+, tapi ini isoelektronik. Nah, kalau ini unsurnya sama. Ya, biasanya pada deret transisi. Jadi, misalnya Fe3+ dengan Fe2+. Nah, ini kan Fe3+ itu dia punya ukuran jari-jari lebih kecil dari Fe2+. Penjelasannya tadi sama. Jadi, si Fe ya, kalau dia udah lepas 3 elektron, otomatis inti itu akan menarik elektron yang ada tersisa itu lebih kuat, makin kuat kali. Jadi otomatis kan makin dekat ke inti, makin kecil ukurannya karena makin kuat ditarik ke dekat ke inti. Tapi kalau yang dia lepas 2, kan 2 nih, cuman 2 dia lepas. Nah, otomatis kan dia kuat tarik, tapi tidak sekuat kalau dia hilang 3 elektron. Ya. Nah, misalnya antara lainnya misalnya Cu+ dengan Cu2+. Nah, ini Cu+ berarti kan Cu-nya baru hilang 1 elektron. Sedangkan Cu2+ ini udah hilang 2. Otomatis jari-jari Cu+ ini dia akan lebih besar dibandingkan Cu2+. Ya, ini sama ya. Jadi unsurnya sama tapi biloxnya bervariasi. Biasanya itu pada deret transisi ya. Nah, jadi kalau makin besar muatannya, ukurannya akan semakin kecil ya. Nah, untuk unsur golongan transisi, ion-ion yang memiliki muatan yang sama, bertambahnya nomor atom tidak mempengaruhi ukuran jari-jari ion. Hal ini dikarenakan bertambahnya elektron pada orbital D diimbangi dengan bertambahnya muatan inti. Ya. Jadi maksudnya itu adalah misalnya di deret transisi itu tadi si Fe2+ ya. Terus ada si Cu2+. Nah, ya kan? Mn2+. Pokoknya yang di deret transisi nih ya. Deret transisi itu misal kalau kalian lihat di transisi keempat ya. Nah, jadi katanya ini dia satu deret nih di periode 4 ya. Sorry, bukan transisi keempat. Ini unsur transisi di periode 4. Periode 4. Nah, ini dia nggak punya perbedaan ukuran ya. Dianggap sama ya. Kenapa? Karena dia sama muatannya. Karena kita tahu bahwa jari-jari atom dalam satu periode itu dia nggak bertambah. Kenapa? Karena walaupun nomor atomnya nambah nih, nomor atomnya kan nambah nih, si Fe. Jadi kan urutannya
Jadi urutannya sebenarnya gini, duluan ketemu Fn dulu, baru ketemu Mn dulu, baru Fe, yang terakhir baru si Cu. Ya, silakan lihat di deret transisi kalau nggak percaya. Jadi skandal Tina Vina curi mantan Ferry cowok Nina cukup. Ini Cu-nya kecil ya, kenapa gede? Cukup. Ya, jadi Mn Fe Cu. Ini kan nambah nih. Cu ini nomor atomnya 29 ya. Nomor atom Cu itu 29. Ini saya buat di sini ya. Cu itu nomor atomnya 29. Sorry. Atau dari Mn sebentar saya ingat. Skandal Vina curi mantan. Mn itu nomor atomnya 25. Kemudian Fe itu nomor atomnya 26. Nah, kemudian Cu itu nomor atomnya 29. Cu itu 29. Nah, jadi kan nomor atomnya bertambah nih sebenarnya. Ini kalau keadaan netralnya. Nomor atomnya bertambah, tapi ini biar nampak ke samping ya. Tapi bertambahnya nomor atom, elektronnya kan otomatis bertambah, tapi masih pada kulit yang sama. Jadi mereka ini kulitnya masih di kulit D ya. Kulit jadi 4s 3D, 4s 3D. Nah, ini juga semuanya nih 4s 3D. Jadi ini 4s1 3D 5. Salah, ini 4s2 ya. 4s2 3D 5. Yang ini 4s2 3D 6. Yang ini 4s1 3D 10. Untuk yang Cu ya. Ini punya Cu, ini punya ini. Biar sejajar. Oke. Nah, ini kan jadi elektronnya bertambah ya, 3D5 6 9. Sorry kok 9, ini 10. 10 ya. Tapi masih pada kulit yang sama. Jadi jari-jarinya nggak terlalu berarti. Begitu juga dia kalau punya dalam bentuk ion. Jadi Mn ini kalau dalam bentuk ion lepas 2 kan jadinya 4s. Ini kenapa nggak mau lagi sih? Bentar ya. Oke lah, di sini aja kita buat. Jadi Mn2 plus ini kan jadinya 4s0. Ini 4s0 ya. Ini duanya ini jadi 0. 4s0 3d5, 4s0 3d6, 4s0 3d9 kalau untuk Cu. Jadi dia masih pada kulit yang sama. 4s-nya semuanya 0, 3d-nya bedanya 3d5, 3d6, 3d9 di sini. Ya, jadi ukuran tapi tetap pada kulit yang sama, kulitnya masih kulit 3D. Jadi tadi ini dikatakan bertambahnya elektron pada orbital D diimbangi dengan bertambahnya muatan inti. Jadi dia elektronnya bertambah tapi masih pada kulit yang sama, sehingga ukurannya nggak terlalu berbeda. Jadi dianggap punya ukuran yang sama, baik dalam bentuk muatan netral maupun dalam bentuk ionnya. Itu khusus untuk atom-atom dalam satu periode ya. Dalam satu periode dalam keadaan netralnya, atom-atom itu dia bertambah jumlah elektron tapi masih pada kulit yang sama, sehingga ukurannya nggak terlalu jauh berbeda, bisa dianggap sama. Nah, khusus untuk senyawa transisi, jadi deret transisi itu pada periode yang sama dan dia punya muatan yang sama, misalnya 2 plus, sama-sama 2 plus semuanya, dia juga tidak punya ukuran ion yang berbeda. Kenapa? Karena tadi walaupun dia karena dia muatannya sama, otomatis dia masih pada elektronnya itu masih pada orbital yang sama juga ya. Maksudnya orbital yang sama bukan di satu orbital, tapi masih sama-sama orbital 3D. Nah, jadi karena dia masih sama-sama orbital 3D, orbital sama-sama di kulit ketiga, itu juga menyebabkan dia tidak punya ukuran yang berarti. Nah, demikian penjelasan untuk ikatan ionik ya. Untuk senyawa ionik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.